sudah berada di tukang sablon akan mewawancarai pemilik sablon tersebut. Mari kita masuk. Permisi. Bapak izin mewawancarai. Dengan Bapak siapa? Ade. Oh gitu. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan ke-1, bagaimana Anda mengadaptasi teknik sablon tergantung pada jenis permukaan atau bahan cetakan? Paling jenis bahan permukaan, jenis bahan yang mau disablon gitu. Tergantung, misalkan dari ada beberapa jenis kan, ada dari bahan katun, ada juga polister gitu. Itu jelas tekniknya berbeda dari mulai cat sablon sama pengeringan. Itu aja paling. Pertanyaan kedua, apa teknik khusus yang Anda gunakan untuk mencapai detail cetakan yang halus? Oh, tekniknya itu kalau teknik mah masih standar biasa, pakai gesutan manual. Sampai untuk menghasilkan yang halus itu finishingnya pakai itu di press, itu pakai mesin press biar hasil lembut. Ini ada pertanyaan tentang proses sablon. Bisakah jelaskan langkah-langkah utama dalam proses sablon yang Anda lakukan secara umum? Oh ya, pertama mungkin untuk proses dari awal ya. Dari awal mungkin mulai upload film itu seperti belum diupload harus pakai itu dulu ya apa? Klise gitu ya, kalau itu mah film. Ini jenisnya kertas kalkir ini teh. Macam ini kan sebelum dicetak ke sablon, misalkan ada 2-3 warna, berarti 2-3 kertas sampai 2-3 cetakan sesuai warna. Misalkan ini hitam sama merah masing-masing gitu. Terus itu di-upload dulu ke screen, di-upload film gitu ini kan hasil film yang ini gitu kan. Udah gitu tahap penyablonan di rakal, dirisut pakai rakal alatnya paling sampai segitu prosesnya. Ya, sampai jadi gambar gitu, sampai jadi itu contohnya ini baru beres lagi. Ya, sampai jadi begini, ini kan berapa warna bisa kelihatan, bisa dihitung, ada putih, hijau, merah, ini teh sama masing-masing satu warna itu satu screen gitu, satu cetakan gitu. Kalau manual gitu aja paling prosesnya. Apakah Anda memiliki pengalaman sablon pada bahan non-tradisional dan bagaimana pendekatan Anda terhadap mereka? Oh, misalkan luar negeri paling Hidden City yang tebal itu dulunya emang sablon dasarnya kan dari luar juga gitu kan, awalnya gitu dari luar negeri, semacam dari jenis tinta plastisol, jenis tinta obat. Di Indonesia dulu jarang gitu, paling ada juga jenis yang berbasis air. Kalau dari luar negeri jenisnya berbahan minyak seperti yang saya gunakan ini, tinta plastisol namanya. Proses mah sama, tapi proses sama itu paling. Bagaimana Anda menilai dan memilih kualitas bahan cetakan yang akan digunakan? Itu biasanya untuk aman di bahan, saya memilih bahan dari katun, paling aman di sablon untuk dicetak. Buat kaos untuk bahan katun, media sablon manual gitu kan. Kalau Bapak sendiri pernah nyablon tas nggak? Oh, tas ya. Mulai itu ada beberapa jenis bahan kan, ada yang dari spon, terus ada dari apa sih namanya, kampas itu ya. Kampas pernah itu beberapa kali untuk apa, tas model kampus gitu, tas anak-anak kampus pernah nyablon. Terima kasih. Selanjutnya akan ada rekan saya lagi yang bertanya. Oh ya. Bagaimana Anda memilih jenis tinta sablon yang sesuai untuk berbagai jenis bahan cetakan? Oh, itu biasanya gimana kebutuhan selera konsumen, tapi juga disesuaikan dengan bahan. Misalkan untuk bahan katun biasanya lebih bagus pakai tinta jenis basis minyak, tinta plastisol. Adapun untuk bahan yang jenis PE kayak kaos olahraga, nah itu biasanya jenis tinta rubber yang berbasis air.
Itu paling jadi lebih menyesuaikan ke bahan kalau untuk tinta sablon itu. Bagaimana Anda menentukan perkiraan biaya untuk proyek sablon tertentu? Untuk biaya paling dilihat dari warna, dari berapa banyak warna, dari ukuran kan macam-macam ukuran besar gambar itu media gambar, terus melihat juga dari kuantiti order yang berapa puluh piece yang masuk. Itu paling mulai dari 6.000 sampai 15.000 juga ada dari satu kaos itu. Untuk harga itu paling untuk menentukan harga. Apa jenis peralatan sablon yang paling sering Anda gunakan dan mengapa? Yang sering digunakan peralatan mungkin ini dari cetakan ini screen. Soalnya ini kan alat utama untuk menghasilkan gambar ke baju gitu seperti ini. Otomatis kan ini alat utama sama alat gesut. Alat gesut itu seperti rakal ini. Nah, semacam ini kan buat alat untuk penggesutan tinta ke kaos itu. Jadi alat ini yang paling sering 1, 2 sama pengering. Pengering juga lebih penting. Pengering dari ini namanya Hotga. Nah ini alat yang paling sering digunakan ya nggak lepas dari 3 macam ini gitu. Untuk alat sablon dasar utamanya ini.